Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aina Channel. Kali ini Aina Channel akan membahas tentang STR Persagi. Nah, bagaimanakah alur proses perpanjangan STR Persagi? Alur proses perpanjangan STR ini sudah ada dalam panduan STR Persagi yang dikeluarkan oleh DPP Persagi. Dalam panduan itu ada 14 langkah atau alur yang perlu dipahami sebelum melakukan proses perpanjangan STR. 14 langkah atau alur dari proses perpanjangan STR ini, yang pertama adalah melakukan login ke web Persagi CPD Nakes. Alamat web dari CPD Nakes ini akan saya share di deskripsi, jadi bisa langsung diklik. Di situ bisa masuk untuk login yang pertama kali. Setelah login, nanti akan muncul tampilan seperti ini, login box yang berisi username, kemudian passwordnya. Jika sudah pernah mendaftar dan sudah mendapatkan email dari Persagi, tetapi lupa, bisa tekan di forget your account. Ikuti petunjuknya. Setelah itu akan mendapatkan balasan email seperti contoh. Email tersebut berupa user ID dan juga password untuk masuk ke login box. Setelah melewati langkah pertama, selanjutnya langkah kedua. Di sini adalah melakukan pembayaran iuran anggota lunas tahun 2021 sebesar 100.000 dan pada tahun 2022 sebesar 300.000. Nah, bagaimanakah cara untuk mendapatkan virtual account atau FA ini? Tampilan VA atau virtual account ini akan muncul pada halaman pertama, kemudian kita klik yang tahun 2021, kemudian muncul FA-nya dan juga 2022 untuk FA yang tahun 2022. Selanjutnya, untuk pembayaran bisa langsung di teller BNI atau ke e-banking BNI. Langkah yang ketiga adalah melakukan update data diri dan jika diperlukan. Update data diri dilakukan pada member registrasi, yakni pengisian data-data pribadi yang berupa kolomnya ini ada basic data entry, yang berupa nama lengkap, tempat tanggal lahir, agama, jenis kelamin, dan juga gelar. Setelah data dasar ada alamat tempat tinggal, kemudian keanggotaan, selanjutnya ada pendidikan, dan juga ada alamat kantor jika memang sudah bekerja. Dan yang terakhir adalah informasi email aktif atau email yang selalu digunakan. Langkah yang keempat adalah mengajukan permohonan melakukan P2KB pada menu P2KB. Isi data-data yang perlu diisi dan jangan lupa isi nomor STR lama. CPD online ini memang berupa sistem aplikasi. Jika data yang dimasukkan tidak benar, dia akan muncul warna merah. Tapi sebaliknya, jika memang benar, warnanya akan muncul hijau. Jadi, lakukan semuanya dengan teliti dan seksama. Selanjutnya, langkah yang kelima adalah
melakukan pengisian borang hingga 25 SKP. 25 SKP ini terdiri dari 5 ranah. Yang pertama adalah ranah pembelajaran, yang termasuk ranah pembelajaran ada mengikuti seminar, simposium, workshop, atau bisa juga sebagai narsum atau moderator atau fasilitator. Yang kedua adalah ranah profesional. Terdiri dari berbagai kegiatan seperti pelayanan gizi rawat jalan maupun pelayanan gizi rawat inap, atau ada juga pelayanan gizi masyarakat, pelayanan gizi institusi atau pengelola sebagai manajer, dan juga bisa dalam kegiatan membuat pedoman atau dokumen Juklak Juknis. C atau ranah yang ketiga adalah pengabdian masyarakat dan profesi. Kegiatannya berupa sebagai pengurus Persagi dan ditetapkan oleh keputusan DPP Persagi, dan juga ada kegiatan bakti sosial atau disaster. Keempat atau D, ranah publikasi ilmiah. Kegiatannya berupa penelitian atau hasil pemikiran ataupun hasil penelitian yang dipublikasikan berupa buku, berupa majalah ataupun jurnal, ataupun yang dimuat atau dipresentasikan secara oral di majalah ataupun koran. Dan yang terakhir atau E, ranah kinerja pengembangan ilmu dan pendidikan. Kegiatannya berupa pendidikan atau penyuluhan, kemudian sebagai pembimbing praktek mahasiswa, dan juga penyusun modul atau karya ilmiah dan buku ajar, pedoman pendidikan dan penyuluhan. Pengisian borang ini disesuaikan dengan kegiatan yang kita lakukan. Sebagai dokumen buktinya berupa PDF atau JPG maksimal 300 KB. Langkah yang keenam adalah menunggu proses verifikasi oleh DPD Persagi Jateng. Dan hasil verifikasinya akan disampaikan oleh tim verif ke anggota. Dan langkah selanjutnya yang ketujuh adalah melakukan pembayaran biaya validasi sebesar 250.000 ke nomor rekening Bank Mandiri atas nama DPP Persagi. Dan masih menggunakan manual transfer selama proses pembayaran melalui virtual account yang terintegrasi dengan CPD online belum diberlakukan. Setelah pembayaran, kita akan mendapatkan surat rekomendasi dari DPP Persagi berupa surat rekomendasi P2KB. Inilah contoh surat rekomendasi P2KB. Langkah selanjutnya, setelah mendapatkan surat rekomendasi dari P2KB itu kemudian masuk ke web KTKI Kemenkes. Alamat webnya akan saya tulis di deskripsi juga. Kemudian pada halaman KTKI kita dapat mengupload kelengkapan berkas untuk perpanjangan re-STR seperti foto 4x6 dengan background merah, kemudian STR terakhir yang dilampiri KTA, dan juga surat keterangan sehat yang masih berlaku. Ini contoh halaman dari KTKI. Ada pengisian data-data Persagi juga sesuai dengan CPD online. Ikuti langkah-langkah yang ada di KTKI hingga selesai. Selanjutnya, langkah yang ke-11 adalah menunggu proses verifikasi dan validasi oleh KTKI. Apabila tervalidasi, kemudian lakukan pembayaran ke KTKI sebesar 100.000. Pemberitahuan akan dikirim lewat email.
Selanjutnya langkah terakhir adalah langkah 13 dan 14. Langkah 13, cek status. Jadi setiap saat cek status untuk mengetahui perkembangan dari perpanjangan STR ini. Segera lakukan perubahan jika memang ada. Dan yang ke-14 adalah cetak STR. Namun sebaiknya STR di-download dahulu untuk menghindari kesalahan cetak. Inilah 14 langkah atau alur dari proses perpanjangan STR. Jika ada pertanyaan dan komen, tulis di kolom komen ya. Atau bisa langsung hubungi di 2 nomor itu. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.